Baik, kembali lagi dengan tutorial elektrodinamika. Sebelumnya mohon maaf tadi ada sedikit kendala sehingga tutorialnya sedikit terhenti. Sekarang kita coba lanjutkan lagi pembahasan tadi terkait tutorial, mohon maaf, terkait kuis 3 nomor 2. Jadi kita diberikan sebuah persamaan Helmholtz tidak homogen. Dalam hal ini adalah persamaan diferensial terhadap medan ds dengan sumber berupa medan magnetisasi Ms dan medan polarisasi Ps. Nah, pertama kita diminta untuk menentukan fungsi green. Nah, fungsi green ini sendiri, mungkin kita akan lebih enak untuk membahasnya dari awal, dari dasar. Apa ide dari penggunaan metode fungsi green? Oke, jadi kita tinjau dulu secara umum. Persamaan pada soal dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah, yang perlu diperhatikan dalam soal ini adalah tidak ada kebergantungan waktu pada soal. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini ada nabla, ini ada nabla, nabla, dan nabla. Tidak ada operator turunan terhadap waktu. Jadi, bisa kita bilang bahwa persamaan ini hanya bergantung pada ruang. Sehingga secara umum kita bisa nyatakan bahwa ruas kanannya, yaitu sumber, itu hanya bergantung pada ruang, alias ds itu sama dengan sebuah fungsi sumber, vektor fungsi sumber yang bergantung pada posisi 2,1. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah eh, metode fungsi Green. Nah, ide dari metode fungsi Green adalah sumber Fr dapat ditinjau sebagai kumpulan dari sebentar. Saya rapikan sedikit tulisannya dulu. Kumpulan dari impuls sumber. Dalam hal ini kita bisa katakan Fr itu adalah integral Fr aksen delta R kurang R aksen D3R aksen. Jadi ketimbang kita tinjau langsung secara umum, apa namanya, daripada kita tinjau secara umum langsung, misalnya sumber ini secara utuh sebagai sebuah fungsi yang terdefinisi di mana-mana, kita bisa tinjau sumber ini secara satu persatu. Jadi kita anggap kita cacah sumber ini menjadi kumpulan dari FR aksen. Ini misalnya kita punya dalam satu ruang ada sekumpulan sumber. Nah, itu nanti kita tinjau daripada kita tinjau sumber ini utuh, kita tinjau per partnya. Nah, partnya ini dicuplik dengan delta Dirac. Sedangkan part satu persatunya itu diwakili oleh si FR aksen ini. Begitu. Jadi kita bisa fokus daripada langsung satu fungsi FR utuh yang mungkin akan ribet penyelesaiannya, kita bisa fokus meninjau satu persatu saja. Nah, anggap, sebentar. Nah, kita pandang impuls sumber ini, bentar, warna hitam. Anggap impuls sumber menghasilkan solusi GK.
Bukan. Ketimbang impuls menghasilkan, bahasanya lebih lazim respon. Jadi, akibat adanya impuls sumber berupa delta Dirac, akibat impuls apa namanya? Akibat adanya sumber berupa delta Dirac, eh, sistem merespon dengan, sebentar, saya agak bingung nih nyusun kalimatnya. Jadi bahasanya adalah akibat impuls ini menyebabkan adanya menghasilkan, ya bahasanya kayak tadi lagi ya. Jadi kita punya impuls sumber berupa impuls delta R itu itu berkaitan dengan solusi berupa fungsi Green. Coba saya tulis dulu. Jadi akibat impuls, atau mungkin bahasanya lebih enak tadi deh, impuls bla 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 menghasilkan ini. Ntar saya coba tulis dulu. Atau mungkin lebih enak seperti ini, impuls berupa delta Dirac menghasilkan, dalam tanda petik menghasilkan. Jadi dia tidak dibilang menghasilkan juga kurang pas. Yang memenuhi persamaan berikut. Kita tulis ulang bentuk ininya. Delta 4, sebentar. Itu lebih lazim ekspresinya dalam bentuk, oh bisa delta Dirac saja ya, atau pakai 4pi. Oh, seperti ini itu konvensi. Jadi ada yang pakai 4pi, ada yang langsung delta. Kita pakai konvensinya Jackson, yaitu pakai minus 4pi. Delta R dikurang R aksen. Nah, secara fisis, fungsi GK secara fisis ini mewakili respon sistem terhadap sumber. Makanya saya tadi kasih petik, jadi dibilang menghasilkan solusi juga kurang pas. Begitu. Jadi idenya adalah kalau kita pakai fungsi Green, kita fokus ke cacahan. Jadi kita punya sumber, kita cacah. Nah, cacahan sumber ini itu menyebabkan perubahan seperti apa pada sistem kita. Jadi kita fokusnya per part sumber tadi, begitu. Nah, setelah kita peroleh em, respon dari tiap sumber, tiap impuls sumber, kita bisa peroleh solusi umum dari GK. Tapi nanti kita solve dulu persamaan 2,3. Dalam hal ini kita bisa periksa eh, jadi kita coba periksa 2,3 itu selain di posisi impuls itu sendiri. Maka dalam kasus ini persamaan 2,3 akan menjadi nabla 2 tambah K2 K kuadrat, mohon maaf, dari GKR ini itu sama dengan 0.
Nah, baru kita bisa masuk ke pembahasan kita sore tadi. Kalau misalnya kita tidak diberitahu tentang syarat batas tertentu, misalnya tidak ada, sebutlah ada medan listrik yang sudah terdefinisi, kita ingin solusinya seperti itu, dan tanda petik dipaksakan. Misalnya kita tidak punya hal yang seperti itu, jadi ada sumber terus ya sudah, maka kita bisa anggap kasus ini aksi simetrik. Jika tidak ada syarat batas tertentu, dalam arti kata sistem, yaitu sistem tidak dipaksa untuk memenuhi syarat batas tertentu atau kondisi batas tertentu, kita bisa anggap dapat dianggap bahwa GK apa fungsi green kita hanya bergantung pada begini. Jadi dia hanya bergantung sebagaimana kita bahas tadi sore, dia hanya bergantung jarak dari titik yang kita tinjau terhadap posisi impuls sumber. Jadi kalau mau kemanapun arahnya, asalkan jaraknya masih sama, itu besar pengaruhnya sama. Sehingga kita dapat tulis 2.4 yaitu dia hanya bergantung pada pada R. R ini kita dapat tulis D2 sebentar. Seper R kuadrat D, DDR dari DDR R kuadrat DGK DR tambah K kuadrat GK sama dengan nol. Nah, sekarang kita coba manipulasi seperti tadi sore. Kita ulang lagi. Ini jadi seper R D. Bentar, tadi sore kita urai ya. Jadi kita buka bentuk turunannya sehingga kita peroleh D2GK DR2 2 per R DGK DR tambah K kuadrat GK sama dengan nol. Sekarang kita kali semua dengan R sehingga ini jadi DGK DR2 2 DGK DR K R GK sama dengan nol. Nah, kita mau membentuk eh, bentuk yang tadi sore, bahwa kita ingin membentuk D2 turunan order 2 dari RGK. Nah, ini kita periksa dulu. Makanya saya tulis beda tinta, jadi kita bisa fokus ke sini. Turunan kedua dari RGK adalah yang pertama kita peroleh hasil turunan pertamanya GK ditambah R DGK DR. Nah, kita turunkan lagi, kita akan dapat DGK DR. Sebentar. DGK DR tambah
DGK DR tambah R D2GK DR. Alias ini berarti R D2GK DR 2DGK DR. Nah, ini sudah bersesuaian dengan bentuk yang ini, sehingga kita bisa ganti dengan secara meyakinkan. Ini menjadi DDR D2DR2 dari RGK ditambah K kuadrat RGK sama dengan 0. Persamaan 2,5. Nah, persamaan 2,5 ini adalah persamaan osilasi harmonik sederhana. Jadi kita bisa nyatakan solusinya seperti biasa. RGK sama dengan A, E pangkat IKR, BE min IKR. Atau itu berarti GK R dikurang R aksan sama dengan AE pangkat I ditambah BE min IK ini per, oh sebentar, saya rapikan sedikit. Kayaknya kurang enak kalau dipaksa sebaris ya. Atau kita bisa tulis ini menjadi GK R aksan adalah AE IK R aksan per R. Berarti mutlaknya juga nah, ini solusi untuk soal A. Sebenarnya bebas mau diturunkan atau enggak, karena sebenarnya yang diminta soal adalah nyatakan bentuk sederhananya saja. Nah, lazimnya untuk persamaan seperti ini, untuk persamaan seperti ini, nabla 2 tambah K kuadrat DS, itu eh, fungsi greennya itu sinusoidal E pangkat I per beda panjang. Eh, beda posisi. Nilai dari beda posisi seperti ini. Jadi lazim sekali, mungkin di kelas juga sama. Kalau kita punya bentuk seperti tadi, langsung diambil ansatz fungsi green berupa persamaan 2,6. Begitu untuk soal A, sekarang kita lanjut ke soal B. Nah, soal B itu terkait dengan solusi lengkap tak homogen. Nah, dengan fungsi green GK, dengan GK, jadi kita tadi sudah peroleh untuk tiap impuls sumber berupa delta, untuk ya impuls sumber seperti yang tadi di 2,3 ini, itu pengaruh akan dihasilkan solusi GK. Nah, sekarang kita coba rangkum lagi dari tiap impuls itu, efek dari tiap impuls itu disatukan, digabung jadi satu. Nah, itu yang membentuk solusi umum non homogen atau solusi umum partikular. Solusi lengkap tak homogen. Nah, itu secara umum bentuknya adalah, kita periksa lagi tadi bentuknya apa, DS ya. DS fungsi R sama dengan
integral GRR aksen, sebentar. GK RR aksen, FR aksen, D3R aksen. Nah, bentuk umumnya kira-kira seperti ini. Nah, karena kita tadi sudah peroleh mau fungsi green ataupun sumber, maka kita bisa substitusi untuk kasus soal kita. Untuk soal ini, fungsi greennya sudah ada di 2,6. Sedangkan FR-nya adalah ruas kanan dari persamaan di soal. Jadi sepanjang ini, bentar, mungkin saya lebih baik tulisnya seperti ini saja. Nah, ini semua ini adalah FR. Sehingga kita bisa tulis bentuk solusi lengkapnya dalam bentuk ds fungsi R integral dari GK-nya adalah AEIK R kurang R aksen per panjang ini tambah B per panjang ini lagi tutup kurung. Nah, sekarang kita ke sumber. Sumbernya itu sebenarnya tinggal kopas ruas kanan, tapi saya agak-agak lupa. Jadi saya coba cek file soal langsung saja. Minus. Nah, yang harus hati-hati adalah fungsi sumber itu bergantung pada R aksen. Jadi jangan lupa nabla yang dimasukkan ke dalam kurung ini itu juga itu nablanya terhadap R aksen. Jadi makanya saya kasih simbol di sini nabla aksen. Jadi membedakan dengan nabla biasa. Nah, ini PS sebagai fungsi R aksen. Kemudian dikurang I mu epsilon omega nabla aksen cross ms fungsi dari R aksen juga tutup kurung D3R aksen persamaan 2,8. Nah, ini solusi untuk B. Jadi sekadar mensubstitusikan saja selesai. Karena kita tidak diberikan bentuk khusus, misalnya MS dan PS ini seperti apa. Jadi tinggal disubstitusi aja G karena dari soal tadi, FR aksennya dari soal kita. Begitu untuk soal B, sekarang kita ke soal C. C menyatakan jika B di model dipakai untuk hamburan, kita menggunakan pendekatan hamburan, tentukan amplitudo hamburan di jarak yang sangat jauh. Sekarang kita tinjau jarak sangat jauh untuk R jauh lebih besar daripada R aksen. Kita bisa lakukan aproksimasi sebagai berikut. Nah, ini kita lihat definisi dari ini, perbedaan jarak ini. Secara umum kita punya dua bentuk, ada yang ada yang positif, ada yang seper. Jadi kita akan tinjau kedua-duanya. R kurang R aksen dan seper R kurang R aksen. Makanya plus minus 1. Nah, ini kita bisa gunakan apa namanya? Ekspansi binomial itu mungkin kita buka dulu bentuknya. Itu berarti R kuadrat R aksen kuadrat 2 R dot R aksen pangkat plus minus setengah. Nah, itu kita bisa tulis juga
ini dalam bentuk R-nya dikeluarkan dalam kurung 1 ditambah R aksen kurang R dikuadratkan plus minus 2 R topi R aksen per R pangkat plus minus setengah. Nah, kalau jaraknya sangat jauh, R jauh besar daripada R aksen, suku kedua ini bisa diabaikan. Sehingga kita bisa tulis R 1 plus minus 2 ini R aksen per R plus minus setengah. Nah, ini kita bisa lakukan kemudian ekspansi binomial sehingga kita peroleh bentuknya sebagai R dikali 1. Sebentar, ini kenapa plus minus? Oh, ini salah. Kita ini pakai aturan kosinus ya sebenarnya. Jadi ini minus. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos. Nah, gitu. Jadi ini di sini tandanya jadi kebalik. Karena ekspansi binomial dalam kasus yang R jauh besar daripada R aksen di sini, dia pangkatnya turun ke bawah. Jadi ini R dot R aksen per R. Nah, ini untuk aproksimasinya 2 persamaan 2,9. Sekarang kita substitusi 2,9 ke 2,8. Nah, kita akan peroleh yang akan mengalami aproksimasi itu hanya suku pertama. Karena yang ada R kurang R aksennya hanya yang ini, yang dari fungsi green. Jadi DS, sebentar, DS R itu akan mendekati integral. Nah, yang suku pertama AE IK substitusi tadi R 1 plus minus, sebentar. Kan ini pangkatnya positif ya, IK mutlak ini. Maka kita pakai yang plus, berarti ini minus. Jadinya 1 dikurang R dikurang R aksen per R. Oh, ini yang saya lupa tadi. Kan kita penyebutnya ini seper ini berarti kasusnya -1. Jadi kita nggak akan jadi pecahan. Sebentar, ini terlalu besar. Saya kecilkan sedikit. Berarti solusinya akan berupa integral suku pertama berupa AE IKR 1 dikurang R dot R aksen per R. Kemudian dikali dengan, nah ini, saya lupa lagi. Ini kan R kuadrat pangkat plus minus setengah. Jadi ini ketika keluar, dia ada pangkat plus minus 1. Kan dia R kuadrat dipangkatkan. Kita mau keluarin R kuadratnya dari sini, dari kurung. R kuadratnya ketemu pangkat plus minus setengah jadi plus minus 1. Nah, itu yang saya lupa tadi.
Ini juga sama R plus minus 1. Jadi di sini ketika pangkatnya min 1, ada seper R, tapi di sini dikali dengan 1 ditambah R dot R aksen per R. Nah, kemudian yang B-nya, solusi yang satu laginya, BE minus IK R 1 dikurang R topi dot R aksen per R, tutup kurung, seper R, 1 tambah R ini per R. Tutup kurung. Nah, yang sisanya tinggal disalin aja kayak yang tadi, yaitu minus nabla aksen cross PS, fungsi R aksen, dikurang apa ditambah? Dikurang. I mu epsilon omega, nabla aksen cross MS fungsi dari R aksen. Tutup kurung, D3R aksen. Nah, ini berarti kita coba ulik-ulik bentuknya. Suku pertama ini menjadi A per R, E I K R, E pangkat, hmm, sebentar. Oh ya, oh paling kita cuma bisa keluarkan seper R ininya. Jadi A E I K R, E pangkat IK, R topi dot R aksen. Oh, ada minusnya, mohon maaf. Minus IK, R topi dot R aksen, ditambah B, E minus IKR, E pangkat IKR dot R aksen, tutup kurung, seper R, 1 ditambah R dot R aksen per R. Terus sisanya disalin lagi. Dari sini ke belakang bisa disalin lagi. Nah, yang jadi fokus kita sekarang adalah ini. Di tiap suku kita ini pertama ada satu suku yang tidak bergantung R aksen. Kalau B itu yang pertama ini, yang A ini yang ini, yang B itu yang ini. Itu informasi pertama. Informasi kedua, kita lihat keduanya berbeda tanda, tapi E pangkat I. Jadi ibaratnya yang satu sinusoidal tapi ke arah X positif, yang satu sinusoidal ke arah negatif. Jadi kedua suku ini hanya beda arah. Jadi hanya beda arah rambat. Ibaratnya kiri atau kanan gitu. Jadi kalau yang satu merambat ke kiri, yang satu merambat ke kanan. Itu analog dengan bentuk eh, fungsi gelombang. Ya, fungsi gelombang. Jadi kita cukup tinjau salah satu. Kita bisa tinjau salah satunya saja.
Begitu. Jadi kita setelah tahu karakter salah satu arah, kita bisa tahu dengan mudah karakter dari arah satunya lagi. Begitu. Makanya lazim termasuk di kelas saya rasa itu yang diperiksa itu seringnya hanya yang A. Sehingga eh ini sana saya pasang persamaan 2.10. Jadi misalnya saya pilih yang A saja, ds fungsi R sama dengan integral. Oh, sorry. Ini aproksimasi. Jadi pakai ini mendekati integral A IKR per R E pangkat minus IKR topi dot R aksen 1 tambah R dot R aksen per R baru ya di copy-copy lagi nih yang tadi. Yang ini. Kita copy lagi. Nah, kita bisa lihat suku pertama ini tidak bergantung pada R aksen. Sehingga kita bisa keluarkan dari integral. A E I K R per R integral E pangkat minus I K R dot R aksen 1 tambah, nih mohon maaf ya ini harusnya R topi. R topi R aksen per R terus salin lagi yang tadi. Nah, begitu. Nah, yang disebut sebagai amplitudo hamburan, sebentar, saya ragu nih. Amplitudo hamburannya adalah, nah ini kan kita bisa lihat karena ada faktor EIK, IK ini berarti kan dia terjadi osilasi terhadap ruang. Ya, berarti nilainya itu berubah terhadap posisi gitu. Berubah juga terhadap posisi. Nah, jadi kalau misalnya ditanya amplitudo, kita dalam tanda petik menghiraukan efek dari IK-IK ini. Sehingga eh, saya agak ragu nih menyatakannya sebenarnya. Gimana caranya? Tapi ya mungkin saya hold dulu, saya nggak berani melanjutkan. Tapi yang penting amplitudonya itu berkaitan dengan DS. Jadi dari 2.11 ini kita bisa peroleh amplitudonya begitu. Nah, mungkin begitu untuk C. Kita coba bahas yang meyakinkan saja, ya. Yang terakhir soal D yaitu tentang penampang lintang diferensial. Nah, lazimnya itu didefinisikan sebagai penampang lintang diferensial untuk hamburan pada jarak sangat jauh. Saya lebih ke nggak yakin untuk jarak dekat, makanya saya nyatakan penuh kayak gini. Didefinisikan sebagai D sigma D omega
D sigma, sigma ini penampang lintang hamburan, omega ini sudut ruang. Jadi disebut diferensial terhadap sudut ruangnya yang omega ini. Itu sama dengan R kuadrat ES dikuadratkan per EI. Nah, kalau yang EI ini adalah medan yang datang. Tapi di sini bagaimana cara kita mengetahui EI? Nih, saya kasih keterangan dulu. Ini medan E datang. Dan itu lazim didefinisikan sebagai E0 E pangkat IK0 dot R. Nah, jadi kalau mutlaknya saja berarti tinggal E0 kuadrat gitu. Nah, ES kita punya DS tadi. Jadi tinggal kita mutlakkan saja. Tapi sebentar. Saya rasa soal D ini menanyakan amplitude itu untuk mutlak ES. Tapi itu saya rasa ya, tapi saya nggak yakin. Jadi makanya saya nggak teruskan dengan dengan 2.11 nih kenapa 4 ya? Saya mohon maaf. Ini 2.12. Dengan 2.11 kita dapat memperoleh D sigma D omega sama dengan A kuadrat E0 kuadrat integral. Nah, ini saya lupa. E pangkat I ini masih Nisa nggak? Harusnya enggak. Bentar ya, saya pastikan dulu. Eh, karena kan ini ada E pangkat IK ininya. Apakah itu dimasukkan dalam mutlak atau langsung hilang aja? Sebenarnya kalau saya rasa harusnya tidak langsung hilang ya. Jadi tetap kita nyatakan dalam mutlaknya. Oke, seharusnya masih. Jadi yang di luar ini kan tidak terkena integral. Jadi kalau ketika kita mutlakan dia akan langsung EIKR, E minus IKR jadi hilang. Tapi kalau integral, kita harus selesaikan integralnya dulu baru bisa. Makanya nggak bisa langsung. Jadi ini integral EIKR topi dot R aksen minus ya. Minus 1 tambah R dot R aksen per R. Bentar, kenapa saya capek-capek nulis ulang? Saya tinggal copy. Bisa saya tinggal copy. Ini saya salin dari sini saja. Oke. Nah, ini dimutlakan. Kuadrat. Nah, kita sebenarnya kita nggak bisa menyatakan spesifik, jadi bentuknya akan umum. Juga karena bentuk soal persamaan di soal kita tuh umum. Jadi kalau PS dan MS-nya diberikan, baru kita bisa selesaikan secara khusus. Tapi kalau enggak, kita akan terhenti di 2.13 ini. Nah, begitu mungkin terkait kuis 3 terakhir, sebagaimana yang saya sempat janjikan, saya akan coba bahas tentang teori relativitas khusus. Jadi tentang teori relativitas khusus itu
asal muasalnya adalah latar belakang. Itu asal muasal kenapa bisa ada relativitas khusus itu adalah pertama, persamaan Maxwell itu tidak invarian terhadap transformasi Galileo. Nah, transformasi Galileo ini adalah fondasi dari mekanika klasik. Jadi, mekanika Newtonian itu bertransformasi mengikuti transformasi Galileo. Nah, dalam hal ini dianggap fisika itu semua invarian terhadap transformasi Galileo. Jadi, kecepatan Galileo itu, oh bukan. Untuk pengamat inersial, ya berarti yang tidak bergerak dengan percepatan, fisika itu berlaku sama bagi semua orang. Dalam hal ini dianggap bahwa perubahan waktu yang terjadi pada setiap orang itu sama. Itu kunci dari transformasi Galileo. Kuncinya adalah delta T aksen sama dengan delta T. Perubahan waktu itu bersifat mutlak bagi semua orang. Nah, itu ternyata persamaan Maxwell itu tidak invarian terhadap transformasi ini. Dan yang kedua, teori relativitas khusus itu lahir karena gagalnya eksperimen Michelson-Morley. Jadi Michelson dan Morley itu mencoba menunjukkan bahwa adanya ether di luar angkasa. Tapi ternyata apa mereka mencoba membuktikan adanya ether di luar angkasa. Jadi cahaya itu merambat ada mediumnya, tapi ternyata tidak ada. Jadi di luar angkasa itu vakum. Nah, begitu. Dua hal ini yang mendorong Einstein melahirkan teori relativitas khusus, special theory in relativity, yang didasarkan pada dua postulat utama. Postulat utamanya adalah Einstein memandang bahwa hukum fisika ini general banget. Jadi kalau dulu di Galileo itu dianggap yang bisa dijamin itu hanya hukum mekanika. Jadi persamaan mekanika itu bersifat sama untuk pengamat inersial. Jadi selagi tidak ada percepatan, mekanika yang teramati itu sama. Tapi kalau Einstein dia menggagas lebih umum. Hukum fisika itu berlaku sama. Nah, maksud berlaku sama yang lazim beredar di mana-mana itu maksudnya bersifat invarian. Jadi mau bagaimanapun fenomena fisis yang terjadi itu bisa berbeda antar pengamat, tapi hasil akhir yang diperoleh itu akan sama. Sekalipun pengamatnya satu diam, yang satu bergerak, paradigmanya akan berbeda, perspektifnya akan berbeda, fenomena yang teramati akan berbeda, tapi hasilnya harus sama. Dan yang kedua adalah laju cahaya dalam vakum bernilai sama bagi semua kerangka acuan inersial. Jadi semua orang yang mengamati cahaya selagi dia tidak punya percepatan, kecepatan cahaya itu sama. Kecepatan cahaya dalam vakum itu tetap sama C. Ternyata akan menghasilkan formalisme dalam teori relativitas khusus. Nah, ini ada pengantar. Saya akan coba berfokus ke kunci-kunci formalismenya. Pertama, transformasi Galileo ini dianggap usang. Jadi perlu adanya pengganti berupa transformasi Lorentz. Jadi Einstein menggagas bahwa
Postulatnya itu terpenuhi jika besaran-besaran fisika itu bertransformasi dengan transformasi Lorentz. Nah, transformasi Lorentz itu ekspresinya, saya coba bahas sebisa mungkin to the point, jadi biar nggak terlalu lama. Itu CT aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Sebentar, saya harus kasih disclaimer dulu. Konteksnya begini. Jadi ada satu peristiwa diamati oleh dua pengamat berbeda. Jadi peristiwa P terjadi di CT, R menurut pengamat A, pengamat O, dan di R aksen menurut pengamat lain, sebut saja O aksen yang bergerak dengan laju, dengan kecepatan Vx terhadap O. Nah, itu dia akan bertransformasi memenuhi CT, X, Y, Z, ini aksen semua. Itu sama dengan gamma min beta gamma 00 min beta gamma gamma 00 0010 0001 CT X Y Z, di mana beta adalah V per C dan gamma adalah 1 per akar 1 kurang beta kuadrat. Ini definisi transformasi Lorentz. Oh, saya agak bingung menyajikan urutannya gimana kalau agak cepat. Jadi saya coba sajikan transformasi Lorentz dulu. Jadi antar pengamat yang satu bergerak terhadap satu lagi, kita ketahui kecepatan relatifnya itu besaran yang terukur itu memenuhi transformasi ini. Dan matriks ini lazim dikenal sebagai matriks transformasi Lorentz lambda mu nu. Nah, ini dinyatakan sebagai vektor 4 posisi. Setelah ini saya akan coba bahas vektor 4 itu apa. Jadi saya coba kenalkan notasinya sedikit dulu. X aksen mu, sedangkan ini sebagai vektor 4 posisi juga, vektor 4 posisi. Nah, sekarang agar tidak berlama-lama, kita coba langsung ke formalisme vektor 4. Jadi asal muasal kenapa ada vektor 4 itu karena ruang dan waktu dipandang ekivalen. Jadi tidak ada, jadi menurut Einstein kita memperlakukan waktu itu harus serupa dengan memperlakukan ruang. Begitu pula ketika menyatakan posisi dalam ruang dan waktu itu bisa dinyatakan sekaligus. Makanya tadi kalau kita di 3 dimensi lazimnya menggunakan R sama dengan X, Y, Z, maka dalam teori relativitas khusus lazimnya dinyatakan X mu sebagai CT R.
Atau kalau mau lebih lengkap CT, X, Y, Z. Nah, itu tergantung ada yang pakai CT, ada yang pakai T saja. Itu hanya soal konvensi, pakai C sama dengan satu atau enggak. Begitu pula dengan beberapa vektor lain. Misal, yang lazim digunakan adalah momentum, Px, Py, Pz. Maka di dalam teori relativitas khusus, dia dipandang sepaket dengan energi. E per C, P. Nah, hal ini juga berlaku sama dengan potensial elektromagnetik. A, potensial magnetik AX, AY, AZ, itu di relativitas khusus itu dipandang sepaket dengan potensial listrik V per C, A. Begitu. Kemudian dari tadi saya menggunakan notasi ada indeks atas bawah. Ini kita bahas tentang indeks kovarian dan kontravarian. Kunci pertamanya adalah vektor itu ditulis dalam indeks kontravarian. Nah, mungkin untuk gambaran apa itu kovarian dan kontravarian, saya pakai notasi tadi, misalnya kita punya lambda mu nu. Nah, ini indeks atas itu disebut dengan kontravarian, yang bawah itu kovarian. Nah, ide kontravarian kovarian itu sebenarnya eh, ke kita itu terkait dengan kita menyatakan arah. Misal, mungkin di Cartesian nggak akan kerasa, tapi ini akan kerasa kalau koordinatnya lengkung. Misal, kita punya sistem sumbu XY, ini X, ini Y. Nah, ketika kita mengatakan sumbu X-nya ke sini, itu kan sebenarnya kita bilang nilai X1, 2, 3 itu berubahnya seiring kita bergeser ke kanan. Nah, arah, kalau kita misalnya menyatakan arah X berdasarkan kemana sih arah di dalam ruang ini yang memiliki nilai X sama? Yaitu tentu saja dari sini lurus ke atas atau lurus ke bawah, ya kan? Nah, ini disebut sebagai arah X kovarian. Eh, Seperti ini lebih kurang. Jadi, arah yang menggambarkan nilai X, nilai dari X ini sama. Arah itu disebut sebagai arah kovarian. Sebaliknya, ini saya agak-agak suka ketukar, mohon maaf nanti bisa dicek lagi aja di itu Wikipedia kalau tidak salah sempat membahas juga. Sedangkan arah yang menunjukkan kemana, ke arah mana nilai X itu berubah, berarti kalau di sini berarti ke sini. Kalau di gambar ini itu adalah kontravarian. Makanya yang kita bilang X, makanya kita menyatakan vektor itu dalam kontravarian. Sepertinya benar karena benar kayak gini. Jadi kita punya eh soalnya medan, maksudnya kita punya distribusi nilai dalam ruang. Kemanakah arah dengan nilai yang sama kita susuri arah itu berarti arah kovarian. Sedangkan ke arah mana X ini berubah, jadi sepanjang jalur yang kita tempuh itu X itu selalu berubah, itu disebut dengan arah kontravarian. Nah, vektor itu dinyatakan dalam arah kontravarian. Makanya dari tadi di contoh di atas saya menggunakannya tuh mu-nya di atas. Karena mereka ini vektor. Begitu. Nah, indeks kontravarian kovarian
eh mungkin saya lanjut dari sini dulu biar enak. Nah, ruang dan waktu dipandang ekivalen, sehingga kita dalam menganalisis fisika itu tidak bisa lagi menggunakan ruang Euclid tiga dimensi saja, tapi kita memandang ruang tiga dimensi digabung dengan waktu. Nah, itu disebut dengan ruang waktu Minkowski. Sebentar, mungkin saya tulis dulu runutannya. Ruang Euclid tiga dimensi tidak cukup untuk menganalisis. Bentar, saya agak bingung menyajikannya seperti apa. Bentar, saya coba dulu. Jadi ruang Euclid 3D itu nggak cukup, tidak cukup untuk membahas fenomena fisis. Untuk analisis fisis. Kita perlu ruang 3D biasa plus waktu. Nah, itu disebut sebagai ruang Minkowski. Ruang waktu Minkowski. Yang lazim ditulis sebagai R3,1. Jadi, kita punya ruang. Ini contoh yang lazim 2 di 1,1-nya X. Satu lagi CT. Nah, ini R1,1-nya. Nah, ruang waktu Minkowski itu tergolong dalam, saya coret ke atasnya lagi. Jadi biar enak saya ngejembatan ke bawah. Ruang waktu Minkowski itu kalau misalnya kakak-kakak mau bahas relativitas umum, istilahnya akan lebih muncul. Dia bagian dari uh, manifold Riemann. Nah, manifold Riemann itu memiliki metrik yang terdefinisi di mana-mana. Jadi, kalau manifold Riemann itu bentuknya dapat diwakili oleh metrik. Nah, metrik itu apa? Secara definisi, saya lanjutkan lagi di atas ini, karena bingung mau bridging ke bawah, karena udah telanjur ini. DS2 adalah G mu nu dx mu dx nu. Nah, ini yang disebut dengan metrik. Nah, DS2 ini adalah DS2 ini adalah DL. Kalau di dalam ruang tiga dimensi kita itu dikenalnya dengan DL2. Jadi elemen panjang dalam ruang waktu. Beberapa orang menyebutnya sebagai interval peristiwa. Jadi jarak terpendek antara dua peristiwa berdekatan. Jarak terpendek dua titik dalam ruang waktu. Itu disebut sebagai DS. Begitu. Nah, indeks kovaran kontravarian kita kembali lagi ke bawah. Indeks dapat berpindah
Nah, indeks kontravarian itu akan menjadi kovarian dengan bantuan metrik. Sehingga kita bisa nyatakan A mu, indeks bawah, itu adalah G mu nu anu, dan yang lain-lain. Dan di saat yang sama, itu juga berarti dan kalau misalnya kita mau mengalihkan dua, misalnya dot product, inner product gitu perkalian. Ibaratnya kalau kita di ruang 3D standar itu dot product. Kalau di ini itu diwakili oleh inner product itu seperti ini. Sebentar. A mu. A mu itu berarti G mu nu A mu anu. Nah, kalau di metrik Minkowski, saya lupa beri konteks lagi ke bawah ini. Saya tambahkan. Untuk metrik untuk ruang waktu Minkowski, G mu nu-nya adalah -1,000. Sebentar, saya pakai yang lazim dipakai di kelas saja. 100, -1,00, 00, -1,000, 000, Nah, kemudian kalau indeks kontravarian kovarian itu berganti indeksnya dengan metrik. Jadi bawah ke atas, atas ke bawah itu pakai metrik. Nah, transformasi Lorentz dalam notasi kovarian kontravarian itu berarti seperti contoh tadi, X aksen mu itu berarti lambda mu nu anu, atau misalnya A aksen mu itu berarti lambda mu nu anu, dan seterusnya, dan lain-lain. Begitu. Mungkin lebih kurang begitu tentang pengantar formalisme terkait TRK. Nah, sekarang kita akan fokus ke formalisme elektrodinamika dalam elektromagnet dalam TRK. Jadi elektrodinamika dalam TRK. Pertama, potensial EM itu dinyatakan dalam vektor 4. Vektor 4 potensial atau potensial 4 bisa ada beberapa versi penamaan, yaitu seperti tadi yang sudah ditunjukkan, A mu adalah V per C A. Atau dengan memanfaatkan informasi di atas, A mu adalah V per C minus A. Ingat bahwa ini, yang ini, memindahkan indeks itu memakai yang ini. Yang ini deh. Memindahkan indeks itu pakai yang ini satu. Dan untuk TRK metrik kita yang ini. Jadi dua itu cukup untuk membuktikan yang ini. Nah, kemudian yang jadi persoalan unik adalah kita tahu medan listrik ataupun magnet itu sama-sama vektor. Nah, di dalam dalam TRK, medan EM, medan listrik ataupun magnet itu dinyatakan dalam vektor kuat medan, tensor kuat medan.
yaitu F mu nu, do mu anu, do nu a mu. Oh iya, ini saya lupa tadi tunjukkan di atas. Ini saya geser satu baris deh ke bawah. Kalau gitu. Jadi saya selipin satu lagi deh. Contoh kasus vektor 4. Ini yang tidak kalah penting adalah operator turunan. Jadi bayangkan apa namanya? Jadi bayangkan turunan terhadap waktu dan ruang itu dirangkum oleh satu operator gitu. Nah, itu yang terjadi di dalam teori relativitas khusus. Nah, kalau vektor-vektor tadi menggunakan notasinya kovarian, kontravarian, kalau operator turunan itu menggunakan kovarian. Nggak tahu, itu sepertinya eh, apa namanya? Konvensi. Saya lupa karena pernah dibahas. Ada yang membahasnya, tapi saya lupa bagaimana. Jadi saya lewatkan saja untuk malam ini. Seperti dodo T, koma nabla. Jadi justru bentuk normalnya operator turunan itu ketika di bawah domiu. Kalau domiu miunya di atas itu harus kita pasang metrik begitu. Nah, ini bentuknya adalah saya coba cek dulu tensor kuat medan itu ekspresinya seperti apa. Saya soalnya F mu nu yang di atas dengan di bawah itu bisa beda. Jadi saya mau pastikan dulu. Cepat saya cari kayak gini aja deh. F mu nu. Oh, saya punya ini indeks atas. Atau F mu nu adalah do mu anu, do nu a mu. Di mana kita bisa nyatakan F mu nu atas saya ambil dari Griffith itu bentuknya adalah 0 min EX per C min EY per C min EZ per C, kemudian ini saya kurang enak kalau bikin pakai pecahan tegak kayak gini, agak buang ruang. Min EX per C min EY per C min EZ per C, kemudian yang ini EX per C EY per C EZ per C. Kemudian yang ininya 0 min BZ, ini BY, kemudian ini BZ, min BY, 0, ini BX, ini min BX, ini 0. Tutup kurung. Kemudian persamaan Maxwell. Kenapa disebutnya Maxwell equation hanya satu? Karena salah satunya di dalam TRK itu kita bisa nyatakan dalam satu persamaan saja, yaitu dalam bentuk do mu. F mu nu sama dengan J nu.
Oh, saya lupa ada mu nolnya. Mu nol jenu. Kemudian persamaan kontinuitas kita bisa nyatakan dalam bentuk sebentar. Persamaan maksudnya ada satu lagi, saya lupa. Itu pakai identitas Bianchi harusnya. Tapi sebentar dulu. Satu lagi ini adalah persamaan kontinui. Itu adalah do mu j mu sama dengan 0. Nah, ini satu lagi ini adalah identitas Bianchi itu. Oh iya, do lambda f mu nu ditambah do nu f lambda mu do nu. Sebentar, itu udah do mu f nu lambda. Nah, ini kalau di relativitas tidak jarang yang menuliskannya dalam bentuk kayak gini. Lambda f mu nu sama dengan 0. Jadi kalau indeks 3 ini disiklik, diputar secara siklik, dijumlahkan, itu hasilnya adalah 0. Nah, dua ini akan menghasilkan persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell yang ada sumber itu dari yang ini. Sedangkan yang tidak ada sumber, yang sama dengan 0 atau sama dengan medan sama dengan medan, itu yang ini. Bisa diperiksa nanti. Begitu. Oke, saya rasa cukup kalau begitu review untuk TRK-nya serta pembahasan kuis 3 tadi. Oleh karena itu, saya rasa cukup untuk pembahasan tutorial 5 ini. Sekali lagi, terima kasih kakak-kakak sudah datang tadi sore ataupun menonton video ini. Mohon maaf, tadi sangat tidak optimal untuk tutor sore atas gangguan teknisnya. Semoga ujiannya besok ataupun nanti siang, kapanpun kakak-kakak menonton video ini sebelum ujian, nanti ujiannya dilancarkan dan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Saya dalam video ini saya tutup tutorial ini bersama tutorial sebelum-sebelumnya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya di kelas elektrodinamika ini. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik.